baik kang ibu keluarga RT2 mungkin nanti juga kita akan belajar bareng ya Bu mengenai pelatihan tie-dye. Nah, untuk pelatihan hari ini itu merupakan salah satu program kerja yang dibuat dari mahasiswa angkatan 10 dan alhamdulillahnya ibu keluarga RT2 menerima dampingan dari teman-teman baru ya. Langsung mau nah, untuk hari ini itu Bu ini menawi nyampur bahasa Indonesia buat apa? Amin ya Bu. Nah, untuk keterampilan hari ini itu mengenai tie-dye Ibu, kenapa dari mahasiswa itu karena sebelumnya pernah membuat program keterampilan tapi di SKB itu sanggar kegiatan untuk kejar pakaian. Nah, untuk program yang sudah dilaksanakan itu alhamdulillah berhasil dan untuk hari ini masyarakat sebenarnya. Nah, judulnya itu sehari-hari sejuta warna dengan tie-dye karena kita nanti akan ibu menggunakan selembar kain. Nah, ini salah satu medianya itu kain ori, kalau nggak salah kain katun biasanya. Selai kain sejuta warna dengan tie-dye. Kenapa sejuta warna itu? Karena kita akan membawakan pewarna yang untuk mewarnai kain yang saya bawa ini. Nah, untuk workshop dan pelatihan hari ini kita akan belajar mengenai pengertian tie-dye, kedua teknik yang akan kita gunakan nanti dalam mewarnai kain, yang ketiga peluang usaha dari pembuatan tie-dye ini, nah dan yang terakhir itu bagaimana cara kita setelah kita membuat hasil karyanya kita bisa pasarkan, kita bisa jual. Nah, yang pertama itu pengertian dari tie-dye Ibu. Tie-dye itu berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. Tie yang berarti ikat dan dye yang berarti celup. Teknik ini merupakan cara mewarnai kain dengan mengikat bagian tertentu agar tidak terkena warna sehingga membentuk pola unik dan tidak berulang. Nah, nanti untuk membuat polanya ibu-ibu kita mengikatnya itu pakai bahan karet. Sebenarnya itu bisa pakai tali rafia Ibu, tapi karena menghemat gimana? Pakainya karet itu. Nah, tie-dye itu biasanya kalau di Jawa itu jumputan ibu-ibu, tapi kalau lebih modernnya itu lebih ke tie-dye. Nggih, nonton. Kalau untuk ciri khas tie-dye-nya itu menghasilkan corak yang abstrak. Abstrak nonton lebih ke niki ibu bebas, mboten waturan. Kalau jumputan batin itu kan wonten macam dan pola sing pun sakot nonton lho Bu. Menawi yen tie-dye niki niku bebas. Nah, yang selanjutnya khas dari tie-dye itu ya setiap hasil berbeda meskipun menggunakan pola yang sama. Nah, kenapa setiap hasil berbeda ibu-ibu? Karena di setiap orang yang membuat itu walaupun membuat dengan pola yang sama, nanti hasil pewarnaannya itu menyesuaikan keinginan piyambak. Nah, terus yang selanjutnya sendiri ya. Pelan ya Bu. Nah, yang selanjutnya itu konten melambangkan kebebasan berekspresi dan kreativitas. Kenapa melambangkan kebebasan itu? Karena warna yang ada di dalam kain itu kan nggih abstrak banget, amburadul sak karepe panjenengan sing ajeng pewarnai. Makanya melambangkan kebebasan dari ekspresi kita menuangkan warna dalam kain. Nah, kalau untuk contohnya ini kalau mau dijual di online apa di pasar itu bisa pakai baju. Tapi kalau hari ini kita inginnya pakai kain kuning. Kain ini merupakan contoh gambaran dari nanti proses mengikat, terus mewarnai dan pada akhirnya menghasilkan seperti ini. Itu pola-pola tie-dye yang dibentuk pada media baju.
dilakukan dengan mengikat kain menggunakan karet atau tali. Tali rafian itu sakit ibu-ibu, tapi hari ini kita akan belajar bersama pakai alat bendarnya itu karet. Nah, lalu setelah dari kainnya ini kita ibu-ibu setelah kita ini Bu, kita menyiapkan bahannya, terus kita mau membuat teknik yang seperti apapun itu bebas. Habis itu misalnya mungkin di tali bisa pakai tali rafia. Kenapa kita menggunakan karet atau tali rafia? Nah, ini untuk membentuk polanya sebelum diwarnai. Nah, alat dan bahannya itu ada yang pertama ada kain katun. Ini kain mau ini satu dulu. Terus yang kedua itu wonten karet atau tali rafia ini untuk membuat polanya. Untuk pewarna kainnya itu berbeda dengan pewarna dari kain jembutan. Kalau yang saya pakai hari ini itu nanti pakai pewarna instan, wonten. Itu mereknya Bantek ibu-ibu. Nah, yang selanjutnya bahan yang digunakan itu air hangat dan garam. Nah, air hangatnya itu untuk meleburkan warna pewarnanya yang dari merek Bantek itu. Kenapa dicampur dengan garam? Itu buat mengikat warnanya, nanti ibu nanti mengikat warnanya ke kain yang akan dipraktekkan. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti kita menyiapkan kain bersihnya ya ibu-ibu. Nah, sebelum untuk diikat itu mungkin mengke dibasahi kali air beningan nonton. Tapi ini sabun dicampur kali garam buat mengikat warnanya. Nah, tapi Bu, ampun dibuat kainnya itu terlalu basah. Jadi dicelupkan ke air mungkin ditiriskan biar buatan sik basah banget nonton itu. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan mengikat kain yang sudah basah tadi menggunakan karet. Ya tadi ini saged. Kalau untuk polanya itu sangat banyak sekali ibu, tapi yang dicantumkan untuk hari ini hanya 4 pola saja karena biar lebih praktis mungkin. Nah, setelah nanti semisal dari ibu-ibu sudah membuat pola dengan karet itu, oke, diwarnai. Untuk diwarnanya itu nanti dari mahasiswa menyediakan nanti dari ibu bebas untuk mewarnai. Nah, setelah diwarnai itu sebenarnya dikeringkan ibu-ibu. Untuk dikeringkannya itu 1-2 jam, tapi mengingat mungkin ajeng langsung mantuan nanti dia buka punten, oke, dikeringkan dulu, ditunggu 15 menit, 10 menit, habis itu oke, kita buka bersama-sama gitu. Nah, setelah dikeringkan itu sebenarnya ini dulu harus dicuci untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti mungkin dari ibu-ibu bisa mencuci dengan video mawon. Nah, ini ada tipsnya ibu-ibu, gunakan warna kontras agar hasil lebih menarik dan pastikan kain dikeringkan tanpa sinar matahari langsung agar warna tidak pudar. Oke, mantap saged. Nah, ini yang pertama ibu-ibu niku wonten teknik spiral atau spiral tie. Nah, ini kalau yang teknik ini tuh ibu-ibu diambil dari tengah. Kalau ini kan pakai contoh baju ya. Ya, ini kalau bahasa Jawa umum teknik ini pun jumputan semua. Tapi kalau lebih modernnya ini spiral ya. Ini kan diambil kalau untuk teknik spiral itu mungkin diambil dari tengah, kita diputar-putar. Habis itu nanti di karet itu, di karetnya bebas aja. Di dalamnya ini nggih saged. Nah, nanti untuk pewarnaannya dia bebas dan menghasilkan produk yang sebelah kiri. Itu untuk pola spiral atau spiral tie. Nah, yang kedua itu wonten niki Bu, pola remas tie-dye. Itu bebas mawon aja bilang remek. Wis sakarepe niki Bu, oke. Habis itu ditali, dimakan karet, diwarnai. Oke, dadosnya hasilnya seperti ini, kalau enggak nanti seperti ini. Jadi sepertinya kalau mau
menggunakan pola yang lebih mudah, ini nggih Bu. Wis pun di rumah mawon dikareti pun dados. Nah, yang selanjutnya niku wonten pola tie-dye busing. Itu untuk membuat pola lingkaran di tengah. Nanti seperti ini Bu caranya. Kita ambil bagian tengah, habis itu dirapikan wonten iki, dilipat-lipat. Habis itu di karetnya itu sampai enggak cuma 1-2 karet mawon ibu-ibu, tapi bisa 5 karet biar nanti hasilnya wonten iki. Untuk pewarnaannya nggih bebas. Nanti dikaretin terus dilanjut ngenten iki, nanti bisa dilanjutkan untuk pola tie-dye busing. Nah, yang terakhir niku wonten garis-garis horizontal ibu-ibu. Pola terakhir yang ada di pembelajaran tie-dye ini. Kalau itu caranya oke. Ini dibuat lipat ngenten. Buat tekuk rumit atau Bu? Habis itu pakai ditali, dikareti ngoten. Habis itu diwarnai, pakai hasilnya seperti ini. Sebenarnya bisa diaplikasikan menawi ajeng